Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita ada pada tema 5, subtema pertama, pembelajaran kedua. Agar kalian lebih mengetahui isi daripada channel ini, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Ya, anak-anak, sebelum kalian melakukan aktivitas, ya, tentu ada hal-hal yang kalian alami di rumah kalian masing-masing ya. Tentunya aktivitas yang Pak Guru maksud ini adalah aktivitas sebelum kalian berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa hak dan kewajiban kalian? Ya, pada pembelajaran sebelumnya ya, pada tema 1 dan tema 2, kalian telah belajar apa itu kewajiban sebagai seorang siswa ya. Kewajiban sebagai seorang siswa yaitu adalah ia harus belajar. Nah, kalian tahu bahwa belajar separuhnya didapatkan di sekolah. Tidak hanya di sekolah, namun di rumah juga kalian dapat melakukan proses belajar mengajar ya. Baik itu melalui media belajar daring atau dengan bantuan dari kakak dan orang tua kalian. Nah, anak-anak, pendidikan yang layak adalah hak yang harus kalian miliki sebagai seorang anak. Maka dari itu, sekolah itu sangat penting ya anak-anak ya. Nah, tujuannya adalah apa? Agar ke depan kalian dapat membawa nama baik daripada orang tua kalian dan juga bangsa dan tanah air ini. Oke, yang berikut yang ingin Pugar tanyakan adalah bagaimana keadaan cuaca semalam dan pagi ini? Ayo, ya sama ya, sama seperti yang Pak Guru alami. Bahwa Pak Guru juga merasakan bahwa cuaca kali ini terasa sangat dingin dan setelah turun hujan semalam, cuacanya malah menjadi amat dingin di pagi hari. Nah, anak-anak, kalau cuaca terasa sangat dingin, maka kamu harus menggunakan pakaian yang hangat ya. Sebab apa? Sebab kalau tidak akan mudah masuk angin. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ya, ketiga anak ini menggunakan pakaian yang hangat ya, sweater. Nah, tujuannya adalah untuk menghangatkan badan mereka agar bisa sampai ke sekolah dengan tidak merasa kedinginan. Namun saat berada dalam ruangan kelas, jaketnya harus dilepaskan ya. Nah, anak-anak, apa saja yang dapat membuat tubuh kita tetap hangat saat cuaca dingin? Ya, tentu tadi ya, pakaian yang hangat atau sweater. Kemudian apa lagi? Ya, ada minuman yang hangat, contohnya teh ya. Kemudian ada makanan yang hangat ya, atau makanan-makanan yang berkuah hangat agar tubuh kalian tetap hangat dan tidak rasa kedinginan ya. Nah, anak-anak, untuk mengawali aktivitas kita pada pagi ini, kita akan awali aktivitas belajar kita dengan membaca teks berikut ini. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Ya, anak-anak, Edo maju ke depan kelas dan ia memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal-usul orang tuamu. Ayo anak-anak, bersama kamu membantu Edo. Caranya adalah kamu mengisikan daftar tabel di bawah ini ya. Isi sesuai dengan daerah asal dari teman-teman di kelasmu. Contohnya yang pertama, nama siswa Edo, asal daerah Maluku. Lalu Udin, asal daerah Sunda. Lalu Dayu, asal daerahnya adalah Bali ya. Kalau jumlah siswa di kelasmu adalah 30 ya, maka ke-30 nama itu harus ada di dalam tabel tersebut ya. Oke, anak-anak, terima kasih kalian
telah mengerjakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dari daftar tabel yang telah kalian isi itu, maka dapat kalian ketahui bahwa daerah asal dari teman-teman di kelas sangat beragam ya. Apa? Karena di Indonesia asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah dan Edo membuka jaketnya. Ia mulai merasa gerah karena keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Saat pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas. Sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apakah itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya suhu, lalu kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama di semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas dan terjadinya pun pada waktu tertentu. Untuk itu, kalian dapat mengamati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Dampak apa yang kita rasakan? Dan bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Ya, anak-anak, contoh ya. Pada saat sekarang adalah kita sedang mengalami musim panas misalnya ya. Ya, keadaan itu sangat baik bagi kita atau sanak saudara kita yang memiliki usaha pengeringan ikan misalnya ya. Atau pembuka laundry ya, membuka jasa untuk mencuci pakaian atau laundry. Mengapa? Karena kegiatan usaha mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan ya. Nah, kemudian kalau cuacanya adalah sering hujan, maka kendalanya adalah akan terjadi banjir di setiap daerah yang memang memiliki masalah terhadap penanganan banjir pada daerah yang memang kalau curah hujannya tinggi maka akan sering terjadi banjir. Nah, atau bisa ada akibat lain, tanah longsor. Dan kalau curah hujan terlalu tinggi maka hujan deras ya maksudnya ya, maka kita akan susah untuk berangkat ke sekolah. Misalnya akan mengalami macet di jalan, atau yang berjalan kaki sudah di tengah perjalanan pakaiannya menjadi basah kuyup ya. Nah, namun anak-anak, walaupun ada perbedaan terhadap keadaan cuaca yang ada, kita patutnya bersyukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena itu semua adalah anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, anak-anak ya. Jadi, anak-anak, tuliskanlah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini bersama temanmu dalam bentuk kolom percakapan di bawah ini ya. Sekian pembelajaran kita anak-anak untuk tema 5 subtema pertama pembelajaran kedua pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan sampai bertemu pada video pembelajaran Pak Guru yang berikutnya. Sekian dan selamat pagi.